laporan, misi selesai, rumahmu akan segera siap. Ingat baik-baik, selama aku pergi, jangan boros. Semua uang yang kukirim untuk membangun rumah kita. Jangan sentuh untuk hal yang tidak penting. Tidak, jangan bawa saya ke rumah sakit. Mahal, uang suami saya akan habis. Biarkan saya di rumah saja. Saya tidak mau bayar dokter. Maafkan aku, Sari. Maafkan aku. Aku bodoh. Aku suami biadab. Bangun, Sar. Kita ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda. Tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Zare. Pernahkah kamu membayangkan memiliki suami yang pulang membawa uang miliaran rupiah, tapi saat dia membuka pintu, yang dia temukan hanyalah tubuh istrinya yang tinggal kulit pembalut tulang, menunggu ajal di atas tumpukan emas? Aku menukar 12 tahun umurku dengan kesetiaan yang menyiksa. Dengarkan kisahku baik-baik, sebelum penyesalan itu mengetuk pintumu dan merenggut segalanya darimu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Kisah pedih ini bermula tepat 12 tahun yang lalu. Di sebuah desa kecil bernama Karangtengah, yang tersembunyi di kaki Gunung Slamet, Banyumas. Hari itu, langit seakan runtuh menimpa atap rumah kami yang sudah rapuh. Hujan turun dengan kemarahan yang luar biasa, menciptakan genangan lumpur di halaman depan, seolah alam semesta sedang memperingatkan akan datangnya badai besar dalam hidupku. Namun, suara guntur yang menggelegar di luar sana tidak sebanding dengan ketakutan yang mencekik leherku di dalam ruang tamu yang sempit ini. Aku duduk bersimpuh di balik tirai kamar yang lusuh, memeluk lututku erat-erat hingga persendianku memutih. Bau rokok kretek yang menyengat menembus celah pintu kamar, membuat perutku mual karena cemas. Di ruang tamu, Bapak duduk tertunduk di kursi rotan tua miliknya. Tubuh rentanya gemetar hebat. Di hadapannya, 3 orang pria berwajah garang dengan jaket kulit basah kuyup berdiri berkacak pinggang. Mereka adalah penagih hutang. Lintah darat yang tidak mengenal belas kasih. "Mana uangnya, Pak Tua?" teriak salah satu dari mereka. Suaranya mengalahkan deru hujan. "Sudah jatuh tempo. Kalau hari ini tidak ada 500 juta, rumah ini kami ratakan dengan tanah, dan bapak kami seret ke penjara." Aku menutup telingaku, air mata panas meleleh membasahi pipi. 500 juta rupiah. Jumlah yang bahkan tidak berani aku mimpikan dalam tidurku. Hutang itu bukan karena kami hidup mewah. Itu adalah bencana yang ditinggalkan oleh paman yang kabur membawa sertifikat tanah kami sebagai jaminan judi. Sekarang, kamilah yang harus menanggung getahnya. Bapak hanya bisa menangis tanpa suara. Bibirnya komat-kamit menyebut asma Allah, memohon pertolongan yang terasa mustahil datang. Saat salah satu preman itu mulai mengobrak-abrik meja tamu dan hendak memukul Bapak, sebuah mobil kijang tua berwarna hijau lumut berhenti mendadak di depan rumah. Suara mesinnya yang kasar memecah ketegangan sejenak. Pintu mobil terbuka, dan turunlah seorang pria jangkung. Dia tidak berlari meski hujan deras menghantam tubuhnya. Dia berjalan tenang, langkahnya tegap dan pasti, seolah air hujan takut menyentuh kulitnya. Dia adalah Bimo, tetangga jauh kami yang jarang terlihat. Kabarnya dia bekerja di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan jarang pulang. Wajahnya keras, rahangnya tegas, dan matanya sedingin lautan lepas di malam hari. Bimo masuk ke dalam rumah tanpa permisi, air menetes dari ujung rambutnya yang cepak. Dia membawa sebuah tas jinjing besar yang terlihat berat. "Siapa kamu? Jangan ikut campur," bentak preman itu. Bimo tidak menjawab. Dia meletakkan tas itu di atas meja yang penuh puntung rokok. Bunyi brak yang berat membuat semua orang terdiam. Perlahan, dia membuka resleting tas itu. Tumpukan uang merah menyala terlihat menantang di sana. Bau uang yang khas seketika mengalahkan bau apek di ruangan itu. Mata para penagih hutang itu terbelalak. Keserakahan langsung terpancar dari wajah mereka yang tadi penuh amarah. "Hitung," kata Bimo singkat, suaranya berat dan berwibawa. "Ambil uangnya, kembalikan sertifikatnya, dan pergi dari sini sebelum saya berubah pikiran." Para preman itu bagaikan anjing yang dilempar tulang. Mereka segera menghitung uang itu dengan tangan gemetar saking senangnya.
Setelah memastikan jumlahnya pas, mereka melempar sertifikat tanah ke pangkuan Bapak dan pergi sambil tertawa puas, meninggalkan kami dalam keheningan yang mencekam. Bapak langsung bersujud di kaki Bimo, menciumi sepatu bot kulitnya yang berlumpur. Terima kasih Nak Bimo, terima kasih. Bapak janji akan mencicilnya seumur hidup Bapak. Demi Allah Bapak janji. Bimo tidak menyuruh Bapak berdiri. Dia hanya menatap Bapak dengan tatapan datar. Lalu pandangannya beralih tajam ke arah tirai tempat aku bersembunyi. Jantungku berhenti berdetak. Dia tahu aku ada di sana. Keluar Sari. Perintahnya. Nadanya bukan ajakan, tapi titah yang tidak bisa dibantah. Aku keluar dengan langkah gontai, masih mengenakan daster lusuh. Aku berdiri di samping Bapak, menunduk, tidak berani menatap mata elang milik Bimo. Dia mengamatiku. Bukan dengan tatapan memuja layaknya pria melihat wanita, tapi dengan tatapan seorang pedagang yang sedang memeriksa kualitas barang yang baru dibelinya. Pak, saya tidak butuh cicilan Bapak. Ucap Bimo dingin, matanya tak lepas dariku. Saya mau berangkat kerja ke kapal pesiar asing lusa nanti. Kontrak saya 12 tahun, keliling dunia. Saya butuh seseorang untuk menjaga rumah saya yang akan dibangun, dan menjaga nama baik saya sebagai pria beristri. Saya tidak punya waktu untuk pacaran atau mencari jodoh. Bimo mengambil jeda, menarik napas panjang, lalu melanjutkan kalimat yang menghancurkan masa depanku. Nikahkan saya dengan Sari besok pagi. Anggap 500 juta ini sebagai mas kawin sekaligus pelunas hutang. Lunas. Tidak perlu dikembalikan. Tapi Sari harus ikut aturan saya. Duniaku gelap seketika. Lututku lemas dan aku jatuh terduduk di lantai dingin. Dijual. Kata itu berdengung di kepalaku. Aku dijual seharga 500 juta. Aku ingin berteriak menolak. Aku masih 19 tahun. Aku ingin kuliah, aku ingin jatuh cinta dengan wajar, bukan dinikahi sebagai bayaran hutang. Tapi saat aku melihat wajah Bapak yang penuh harapan, wajah yang baru saja selamat dari ancaman penjara, lidahku keluh. Bagaimana mungkin aku egois di saat Bapak baru saja diselamatkan dari neraka? Sari? Suara Bapak terdengar lirih, penuh permohonan. Bapak tidak memaksamu. Enduk. Tapi. Cukup Pak. Potongku cepat, sambil menghapus air mata dengan kasar. Sari mau. Sari akan menikah dengan Mas Bimo. Bagus. Jawab Bimo tanpa senyuman sedikitpun. Besok akad nikah. Sederhana saja. Saya tidak suka keramaian. Dan begitulah, takdirku disegel. Keesokan harinya, pernikahan itu terjadi. Tidak ada dekorasi bunga melati yang harum. Tidak ada musik gamelan yang meriah. Hanya ada penghulu, 2 orang saksi tetangga yang berbisik-bisik julid, dan kami berdua. Aku memakai kebaya putih peninggalan almarhumah ibu yang agak kebesaran di badanku. Wajahku dirias seadanya, menyembunyikan mata bengkak karena menangis semalaman. Bimo memakai kemeja batik lengan panjang yang rapi. Saat dia menjabat tangan Bapak dan mengucapkan ijab kabul dengan lantang, aku merasa nyawaku dicabut paksa dari ragaku. Sah, kata para saksi. Satu kata itu merubah statusku. Dari gadis desa yang bebas, menjadi tawanan dalam sangkar emas yang belum dibangun. Tetangga mulai bergunjing. Lihat si Sari, matre juga dia. Mau nikah sama si Bimo yang kaku itu demi lunasi hutang bapaknya. Dasar wanita tak tahu malu. Bisik-bisik itu terdengar jelas di telingaku. Menyayat hatimu jika kamu mendengarnya sendiri. Mereka tidak tahu. Hatiku lebih sakit daripada sekedar hinaan mereka. Malam pertama kami adalah malam yang paling dingin di dunia. Di luar hujan kembali turun, seolah menemani kesedihanku. Di dalam kamar pengantin yang sempit, Bimo tidak menyentuhku selayaknya suami istri. Dia duduk di tepi ranjang, sementara aku berdiri mematung di dekat lemari, memilin ujung kebayaku dengan gugup. Sari, duduklah. Perintahnya. Aku duduk di kursi kayu di seberangnya, menjaga jarak. Jantungku berdegup kencang, takut akan apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan kasar? Apakah dia akan menuntut haknya dengan paksa? Dengar baik-baik aturanku. Bimo membuka suara, nadanya tegas seperti komandan militer. Kita menikah bukan karena cinta. Ini kesepakatan bisnis. Aku menyelamatkan keluargamu,
dan kamu menyerahkan sisa hidupmu untuk mengabdi padaku. Aku mengangguk pelan, air mata menetes lagi. Besok subuh aku berangkat. Aku akan kerja keras di laut. Gajiku besar, ribuan dolar. Setiap bulan akan aku kirimkan ke rekeningmu. Uang itu bukan untuk kamu foya-foya. Uang itu untuk membangun rumah masa depanku. Kamu boleh pakai untuk makan, tapi secukupnya. Ingat Sari, secukupnya. Jangan boros. Aku tidak mau pulang nanti melihat uangku habis tidak berbekas. Kamu paham? Paham, Mas. Jawabku lirih. Satu lagi. Dia menatap mataku tajam. Jaga kehormatanmu. Jangan ada laki-laki lain yang masuk ke rumah ini. Jika aku dengar kamu selingkuh, atau kamu menghamburkan uangku, jangan harap kamu bisa melihat bapakmu hidup tenang. Ancaman itu membuatku menggigil. Malam itu, Bimo tidur di lantai beralaskan tikar, membiarkan aku tidur di kasur sendirian. Dia tidak menyentuhku seujung jari pun. Dia menjaga jarak seolah aku adalah barang berharga yang disegel dan tidak boleh dibuka sebelum waktunya. Aku menangis dalam diam di bawah selimut, meratapi nasibku yang menyedihkan. Ya Allah, kuatkan hamba menjalani takdir ini. Pagi buta, saat kabut masih menyelimuti desa Karangtengah, Bimo sudah siap dengan koper besarnya. Dia memakai seragam pelayaran putih bersih, lengkap dengan topi perwira. Dia terlihat sangat gagah, kontras dengan rumah kami yang reot. Kami berjalan kaki menuju jalan raya untuk mencegat bus ke Jakarta. Udara dingin menusuk tulang. Tapi dinginnya sikap Bimo jauh lebih menusuk. Di pinggir jalan, saat bus Sinar Jaya berhenti, Bimo berbalik menghadapku. Aku mencium punggung tangannya dengan takzim. Hati-hati, Mas. Ucapku. Dia menatapku datar, lalu menyerahkan sebuah buku tabungan dan kartu ATM baru. Pinnya tanggal pernikahan kita. Bulan depan uang mulai masuk. Ingat pesan saya. Hemat. Bangun rumah impian saya. Jangan kecewakan saya. Hanya itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman di kening. Tidak ada kata sayang. Dia naik ke bus tanpa menoleh lagi. Bus itu melaju kencang, meninggalkan asap hitam yang mengepul di wajahku. Aku berdiri terpaku di pinggir jalan, memegang buku tabungan itu dengan tangan gemetar. Aku baru saja menjadi istri, tapi rasanya aku baru saja ditinggal mati. Aku kembali ke rumah dengan perasaan kosong. Para tetangga yang melihatku pulang sendiri mulai mencibir lagi. Tuh kan, ditinggal lagi. Kasihan, cuma dijadikan penjaga harta doang. Aku menutup telinga dan masuk ke kamar. Di sana, aku melihat cermin retak di dinding. Bayangan wajahku yang pucat terlihat menyedihkan. Mulai hari ini, hidupku bukan milikku lagi. Aku adalah abdi dalam bagi Bimo dan uang-uangnya. Aku bersumpah pada diriku sendiri, aku akan membuktikan pada Bimo dan semua orang yang menghinaku. Aku akan menjaga uang ini. Aku tidak akan memakainya sepeser pun untuk kesenanganku. Aku akan menjadi istri yang paling hemat, paling setia, dan paling patuh. Bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku sendiri. Aku mengambil celengan ayam dari tanah liat di atas lemari. Aku memasukkan uang sisa belanja pasar kemarin ke dalamnya. Ini awal dari penderitaanku. Awal dari obsesiku untuk tidak menyentuh uang suami demi membuktikan harga diriku. Aku tidak sadar bahwa keputusan ini adalah tiket menuju kehancuran yang perlahan tapi pasti. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Uang kiriman Bimo mulai datang. Jumlahnya fantastis untuk ukuran orang desa. 10 juta, 20 juta, kadang lebih. Angka-angka di buku tabungan itu terus bertambah. Tapi tahukah kamu apa yang aku makan setiap hari? Nasi aking dengan garam. Sayur bayam yang aku petik liar di kebun belakang. Aku tidak berani membeli daging. Aku tidak berani membeli baju baru. Setiap kali aku ingin membeli sesuatu yang enak, wajah dingin Bimo dan kata-katanya, "Ingat, hemat," selalu menghantuiku. Aku mulai membangun rumah itu sedikit demi sedikit. Rumah impian Bimo. Rumah gedongan dengan pilar-pilar tinggi. Tukang-tukang bekerja setiap hari. Sementara aku, sang nyonya rumah, hanya menonton sambil menahan lapar. Badanku mulai kurus. Pipiku mulai tirus. Tapi setiap kali Bimo menelepon,
Aku selalu berbohong. Halo Mas, alhamdulillah aku sehat. Rumah sudah mulai naik temboknya. Uangmu aman, Mas. Masih utuh. Bagus. Jaga terus. Jangan sampai kurang. Jawabnya singkat dari seberang benua sana, lalu menutup telepon. Dia tidak pernah bertanya, kamu sudah makan belum Sari? Atau, apakah kamu bahagia Sari? Tidak pernah. Yang dia tanyakan hanya uang dan progres rumah. Dan bodohnya aku terus bertahan. Aku ingin mendapatkan pengakuan darinya. Aku ingin suatu hari nanti dia pulang, melihat rumah megah dan tabungan yang utuh, lalu dia akan tersenyum bangga dan akhirnya mencintaiku. Harapan bodoh itulah yang membuatku bertahan selama 12 tahun dalam penyiksaan diri yang aku ciptakan sendiri. Hingga akhirnya, tubuhku mulai menyerah, dan penyakit mematikan itu mulai menggerogoti organ dalamku tanpa ampun. Inilah awal mula petaka itu. Sebuah kesetiaan yang salah arah, dan sebuah pengorbanan yang tidak pada tempatnya. Bagaimana kelanjutannya saat penyakit itu mulai datang dan aku tetap menolak berobat demi menjaga uang suamiku? Tahun-tahun berlalu dengan lambat, merayap seperti siput yang berjalan di atas silet. Setiap detik terasa perih, setiap jam terasa menyiksa. Desa Karangtengah yang dulu tenang, kini mulai berubah, setidaknya bagi pandangan orang-orang terhadapku. Di atas tanah warisan bapak yang dulu hampir disita, kini berdiri sebuah bangunan yang mencolok mata. Sebuah rumah 2 lantai bergaya Eropa klasik, dengan pilar-pilar beton yang kokoh dan jendela-jendela kaca yang lebar. Orang-orang desa menyebutnya Gedung Putih. Itu adalah rumahmu, Mas Bimo. Rumah yang kamu impikan, yang kamu minta aku bangun dengan uang keringat dan darahmu di lautan lepas sana. Namun, tidak ada yang tahu rahasia gelap di balik tembok-tembok tebal itu. Tidak ada yang tahu bahwa sang nyonya rumah, aku, Sari, hidup seperti tikus yang kelaparan di dalam lumbung padi. Setiap tanggal 1 awal bulan adalah hari ritualku. Aku akan berjalan kaki sejauh 3 km menuju jalan raya, lalu naik mikrobus warna oranye menuju kota Purwokerto. Tujuanku hanya satu, Ban. Di sana, aku akan mencetak buku tabungan. Angkanya selalu membuat mataku terbelalak. 15 juta. 20 juta. Bahkan pernah mencapai 30 juta dalam 1 bulan saat kamu mendapat bonus pelayaran. Para teller ban yang cantik dengan seragam rapi itu selalu menyapaku dengan senyum ramah. Selamat pagi Bu Sari. Wah, kiriman dari suami lagi ya Bu. Banyak sekali. Pasti bahagia ya Bu punya suami sukses. Ucap mereka. Aku hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Dalam hati aku menjerit. Bahagia? Bagaimana aku bisa bahagia jika aku bahkan takut untuk mengambil 100.000 rupiah saja untuk membeli daging ayam? Setelah keluar dari bank, aku tidak mampir ke toko baju di Moro atau Rita Mall seperti ibu-ibu muda lainnya. Aku tidak masuk ke restoran Padang yang aromanya menggoda iman. Tidak. Aku langsung pulang, naik bus lagi, berdesak-desakan dengan pedagang pasar yang membawa ayam dan sayuran. Di dalam tas kumal yang aku dekap erat di dada, ada uang tunai jutaan rupiah untuk membayar tukang bangunan dan material. Tapi perutku berbunyi nyaring, melilit perih karena belum diisi sejak kemarin sore. Aku hanya memegang botol air mineral bekas yang aku isi ulang dari air sumur rebusan. Sari, ingat pesan Mas Bimo. Hemat. Uang ini untuk masa depan. Bisikan itu terus terngiang di kepalaku, seperti mantra kutukan yang mengikat tanganku. Sesampainya di rumah, aku melihat para tukang bangunan sedang makan siang. Mereka makan nasi bungkus dengan lauk telur dadar dan sambal goreng kentang. Baunya begitu nikmat hingga air liurku menetes. Aku, sang pemilik rumah, menelan ludah dengan susah payah. Aku masuk ke dapur darurat di belakang rumah. Dapur itu sempit, berdinding anyaman bambu, sangat kontras dengan bangunan utama yang sedang dikerjakan. Aku membuka rice cooker tua yang pancinya sudah banyak goresan. Masih ada sisa nasi kemarin. Nasi itu sudah agak keras dan sedikit berlendir di pinggirnya. Aku mengambilnya, mencucinya sedikit dengan air hangat agar lendirnya hilang, lalu mengukusnya kembali. Laukku hari ini? Garam. Ya, hanya garam dapur kasar yang aku taburkan di atas nasi hangat itu. Rasanya asin, getir, tapi cukup untuk mengganjal lambungku yang berteriak minta tolong.
Saat aku sedang makan dengan lahapnya seolah itu adalah hidangan restoran bintang 5, tiba-tiba bayangan seseorang menutupi pintu dapur. Itu Bu Rini, tetangga sebelah yang mulutnya lebih tajam dari silet. Dia datang dengan dalih ingin melihat progres pembangunan rumah. Ya ampun Sari. Serunya kaget. Matanya melotot melihat piringku. Kamu itu istri orang kaya loh. Rumahmu saja paling megah satu kampung ini. Lantainya saja marmer dari Italia katanya. Masa makannya nasi garam? Kamu ini pelit atau memang disiksa suamimu? Kata-katanya menusuk tepat di ulu hati. Aku tersedak, buru-buru meminum air putih. Ah, tidak Bu Rini. Ini saya lagi puasa sunnah. Tapi tadi batal sedikit jadi cuma ganjal perut. Nanti malam saya mau beli sate kambing kok. Jawabku berbohong. Memaksakan senyum palsu yang rasanya sakit sekali di pipi. Halah, alasan saja kamu. Bilang saja kamu itu wanita kikir. Suami kirim uang puluhan juta. Tapi istri kayak gembel. Hati-hati losar. Suami di luar sana kerja keras. Kalau tahu istrinya di sini menyiksa diri, nanti dia cari wanita lain yang bisa menikmati uangnya. Ucap Bu Rini sinis. Lalu pergi sambil geleng-geleng kepala. Sepeninggal Bu Rini, aku meletakkan piringku. Nafsu makanku hilang seketika, berganti dengan rasa sesak yang menghimpit dada. Air mataku menetes jatuh ke atas nasi garam itu, membuatnya semakin asin. Aku bukan pelit, Bu. Aku hanya takut. Aku takut mengecewakan Bimo. Aku takut jika aku boros sedikit saja, dia akan marah dan menceraikanku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain bapak yang kini sudah tua dan sakit-sakitan. Aku harus menjaga amanah ini. Malam harinya, ponsel jadulku berdering. Panggilan video masuk. Itu Bimo. Jantungku berdegup kencang. Aku segera berlari ke depan cermin, memoleskan bedak tebal-tebal ke wajahku yang kusam dan pucat. Aku memakai lipstik merah menyala agar terlihat segar. Aku merapikan rambutku, memakai daster terbaik yang aku punya, daster yang warnanya belum pudar meski sudah 5 tahun aku pakai. Aku mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. Wajah Bimo muncul di layar. Dia terlihat lebih tua sekarang, kulitnya semakin hitam terbakar matahari laut, tapi sorot matanya masih sama dinginnya. Assalamualaikum, Mas. Sapaku dengan suara seceria mungkin. Waalaikumsalam. Jawabnya singkat. Coba lihat rumahnya. Aku memutar kamera ponsel, memperlihatkan ruang tamu yang luas dengan lampu gantung kristal yang baru saja dipasang. Lantai marmernya mengkilap memantulkan cahaya lampu. Bagus. Gumam Bimo. Ada sedikit nada puas dalam suaranya. Pagar depannya sudah dipasang? Sudah Mas. Besi tempa ukiran naga. Mahal, tapi kokoh. Jawabku. Oke. Uang bulan ini cukup kan? Cukup Mas, lebih dari cukup. Alhamdulillah. Kamu sehat? Tanyanya datar, tanpa melihat wajahku di layar karena dia sibuk menyulut rokoknya. Sehat banget Mas. Lihat nih, pipiku tembem kan? Aku bohong lagi. Padahal pipiku bengkak karena sakit gigi yang tidak aku obati ke dokter. Aku hanya berkumur air garam. Ya sudah. Jaga diri. Jangan lupa bayar listrik. Jangan sampai rumah gelap. Telepon mati. Layar menjadi gelap. Senyumku luntur seketika. Aku melepas topeng keceriaanku dan kembali menjadi Sari yang rapuh. Aku melihat sekeliling ruang tamu megah ini. Rumah ini sangat besar, sangat indah, tapi terasa seperti makam raksasa. Dingin. Sunyi. Kosong. Tidak ada suara tawa anak kecil. Tidak ada obrolan hangat suami istri. Yang ada hanya gema langkah kakiku sendiri yang terpantul di dinding-dinding bisu. Tahun kelima pernikahan kami, tubuhku mulai memberikan sinyal protes yang lebih keras. Perutku sering terasa sakit luar biasa, seperti ditusuk-tusuk pisau dari dalam. Kadang aku muntah cairan kuning yang pahit. Kepala sering pusing sampai pandanganku berkunang-kunang. Bapak yang melihat kondisiku mulai khawatir. Enduk, ayo periksa ke dokter di kota. Bapak antar. Badanmu kurus sekali. Tulang selangkamu sampai menonjol begitu. Kata bapak sambil memijat punggungku. Gak usah Pak. Ini cuma masuk angin biasa. Sayang uangnya Pak. Dokter di kota mahal. Obatnya mahal. Nanti uang Mas Bimo berkurang.
Uang itu buat beli furnitur jati yang Mas Bimo mau. Jawabku keras kepala. Astagfirullah Sari. Uang bisa dicari, nyawa tidak ada gantinya. Suamimu itu kirim uang buat kamu hidup, bukan buat kamu mati pelan-pelan. Bentak Bapak, matanya berkaca-kaca. Aku terdiam. Bapak benar. Tapi ketakutanku pada Bimo lebih besar daripada rasa sakitku. Aku membayangkan jika Bimo pulang dan melihat saldo tabungannya berkurang banyak hanya untuk biaya rumah sakit. Dia pasti akan menatapku dengan tatapan kecewa itu lagi. Tatapan yang mengatakan bahwa aku adalah wanita tidak berguna yang hanya bisa menghabiskan uang. Tidak. Aku tidak mau itu terjadi. Aku harus sempurna di matanya. Aku harus menjadi istri penurut yang dia inginkan. Suatu siang yang terik, saat aku sedang mengepel lantai marmer ruang tamu yang luasnya bukan main, pandanganku tiba-tiba gelap. Dunia berputar hebat. Tanganku tidak bisa menopang tubuhku lagi. Bruk. Aku ambruk di atas lantai dingin itu. Ember pel tumpah, membasahi bajuku. Samar-samar aku mendengar suara tukang bangunan yang berteriak memanggil namaku. Bu Sari. Bu Sari pingsan. Setelah itu gelap gulita. Saat aku membuka mata, aku berada di kamar tidurku yang sederhana di bagian belakang rumah. Bau minyak kayu putih menusuk hidung. Bapak duduk di sampingku sambil menangis. Pak RT dan beberapa tetangga ada di sana. Alhamdulillah sadar juga, kata Pak RT. Kamu ini kenapa toh Sar? Kata dokter puskesmas yang tadi dipanggil. Kamu kurang gizi parah. Tensi darahmu rendah sekali. Lambungmu juga bermasalah. Kamu harus dirawat di rumah sakit. Rumah sakit? Mendengar kata itu aku langsung berusaha bangun meski kepala rasanya mau pecah. Tidak. Jangan rumah sakit. Teriakku histeris. Aku tidak apa-apa Pak RT. Aku cuma kecapean. Jangan bawa aku ke rumah sakit. Mahal. Sari. Sadar. Bentak Bu Rini yang juga ada di sana. Kamu ini punya uang miliaran. Tapi kelakuan kayak orang miskin yang tidak punya BPJS. Kalau kamu mati, emang suamimu bakal bangunin kamu dari kubur pakai uangnya? Biarkan. Biarkan aku mati. Asal suamiku senang uangnya utuh. Teriakku tanpa sadar. Semua orang di ruangan itu terdiam. Hening. Mereka menatapku dengan tatapan ngeri. Mungkin mereka berpikir aku sudah gila. Gila karena harta, atau gila karena cinta yang tidak waras. Bapak memelukku erat. Tangisnya pecah membasahi bahuku. Ya Allah enduk. Apa yang sudah Bapak lakukan padamu? Bapak yang salah. Bapak yang bikin kamu begini karena hutang Bapak. Maafkan Bapak enduk. Ratapan Bapak membuat hatiku hancur. Tapi tekadku sudah membatu. Aku menolak dibawa ke rumah sakit. Aku hanya minta dibelikan obat mak warung dan teh manis hangat. Para tetangga pulang dengan wajah masam. Mungkin mereka semakin yakin untuk menjadikan aku bahan gunjingan di warung sayur besok pagi. Malam itu, di dalam kamar yang sepi, aku membuka laci meja riasku. Di sana tersimpan rapi buku-buku tabungan atas namaku yang berisi uang Bimo. Jumlahnya sudah miliaran. Angka nolnya berderet panjang seperti kereta api. Aku mengelus buku tabungan itu dengan jari-jariku yang kurus kering. Lihat Mas. Aku berhasil. Bisikku pada foto Bimo yang ada di dinding. Aku menjaga uangmu. Aku menjaga amanahmu. Aku tidak boros. Aku tidak jajan. Aku sakit pun aku tahan. Cepatlah pulang Mas. Lihatlah pengorbananku. Katakan padaku bahwa aku istri yang baik. Katakan bahwa kamu mencintaiku meski sedikit saja. Tapi foto itu diam. Bimo di foto itu tetap menatap lurus ke depan dengan wajah datarnya. Dia tidak tahu bahwa di balik angka-angka rupiah yang bertambah setiap bulan itu, ada sel-sel tubuh istrinya yang mati satu persatu. Dia tidak tahu bahwa rumah megah yang dia banggakan itu dibangun di atas fondasi rasa lapar dan air mata darah. Dan penyakit itu, penyakit yang bersembunyi di dalam perutku, mulai tertawa jahat. Dia tahu dia menang. Dia tahu aku tidak akan melawannya dengan obat-obatan mahal. Dia perlahan mulai menyebar, menggerogoti organ vitalku, menjalar seperti akar pohon beringin yang membelit mangsanya. Waktu terus berjalan. Tahun ke-8. Tahun ke-10. Kondisiku semakin memburuk. Aku mulai batuk darah.
Awalnya hanya bercak kecil di tisu, lama-lama menjadi gumpalan merah yang mengerikan di wastafel. Tapi aku tetap diam. Aku menyembunyikan tisu-tisu berdarah itu jauh di dasar tempat sampah agar Bapak tidak melihatnya. Rumah itu kini sudah selesai 100%. Megah, mewah, bagaikan istana raja di tengah kampung kumuh. Tapi sang ratu di dalamnya kini berjalan terseok-seok menyeret kakinya yang bengkak. Mataku mulai kabur. Pandanganku sering buram. Kata orang itu efek dari ginjal atau gula darah. Entahlah, aku tidak peduli. Yang aku tahu, kontrak Bimo tinggal 2 tahun lagi. 2 tahun lagi dia akan pulang selamanya. Aku harus bertahan. Aku harus hidup sampai dia pulang. Aku ingin melihat wajahnya saat dia melihat rumah ini. Aku ingin menyerahkan buku tabungan ini ke tangannya dan melihat dia tersenyum. Hanya itu tujuanku hidup sekarang. Tapi apakah takdir akan berbaik hati memberiku waktu? Atau malaikat maut akan datang lebih dulu menjemputku sebelum Bimo sempat menginjakkan kakinya di teras marmer ini? Di kejauhan, suara sirine kapal seolah terdengar memanggil-manggil. Bukan memanggil untuk pulang, tapi memanggil untuk pergi ke tempat yang jauh lebih abadi. Dan di sini, di istana megah yang sunyi ini, aku menunggu dengan sisa napas yang tersengal-sengal. Menunggu kiamat kecilku datang. Tahun ke-12. Tahun yang dijanjikan. Tahun di mana penantian panjang ini akan berakhir. Atau mungkin justru menjadi awal dari akhir segalanya. Kondisi fisikku sudah hancur lebur. Jika kalian melihatku sekarang, kalian tidak akan mengenali Sari yang dulu manis dan segar. Rambutku yang dulu hitam tebal kini menipis dan rontok, menyisakan kulit kepala yang terlihat jelas. Tulang pipiku menonjol tajam seolah ingin merobek kulit wajahku yang kering kerontang. Mataku cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Berat badanku turun drastis, mungkin sekarang tidak lebih dari 35 kilogram. Bapak sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Beliau pergi membawa penyesalan yang mendalam karena merasa gagal melindungiku. Saat sakaratul maut, Bapak menggenggam tanganku erat sekali. Air matanya menetes untuk terakhir kalinya. Maafkan Bapak, enduk. Jangan siksa dirimu lagi. Gunakan uang itu. Gunakan. Kalimat itu tidak pernah selesai. Bapak pergi, meninggalkanku benar-benar sendirian di dunia ini. Sendirian di dalam rumah besar yang semakin terasa seperti penjara raksasa. Tanpa Bapak, satu-satunya alasan aku untuk tetap terlihat kuat di depan orang lain pun hilang. Aku semakin jarang keluar rumah. Pagar besi tempat ukiran naga itu selalu terkunci rapat. Rumput liar mulai tumbuh di halaman karena aku tidak kuat lagi membersihkannya. Dan aku terlalu pelit untuk membayar tukang kebun. Para tetangga mulai membuat cerita-cerita horor tentang rumahku. Mereka bilang rumah itu berhantu. Mereka bilang kadang terdengar suara tangisan wanita di tengah malam. Mereka tidak tahu, hantu itu adalah aku. Aku yang menangis kesakitan setiap malam karena perutku rasanya seperti diaduk-aduk dengan blender. Sementara obat warung yang biasa aku minum sudah tidak mempan lagi. Bimo menelepon seminggu sekali. Suaranya terdengar semakin bersemangat karena kontraknya hampir habis. Sebulan lagi aku pulang. Sari. Kontrakku tidak aku perpanjang. Aku sudah punya modal cukup untuk buka usaha di kampung. Siapkan semuanya. Aku mau syukuran besar-besaran. Undang semua tetangga, Pak Lurah, Pak Camat, semuanya. Kita tunjukkan kalau Bimo si anak miskin sekarang sudah sukses. Suaranya menggelegar penuh kebanggaan dari speaker ponselku. Aku mendengarkannya sambil terbaring lemah di lantai kamar. Karena naik ke atas kasur saja rasanya butuh tenaga ekstra yang tidak aku miliki. Iya, Mas. Pasti aku siapkan. Jawabku dengan suara yang aku paksakan terdengar normal. Meski setiap tarikan napas rasanya sakit. Kamu kok suaranya serak terus? Sakit? Tanyanya curiga. Ah, enggak Mas. Ini cuma radang tenggorokan biasa. Kebanyakan minum es kemarin siang. Jawabku berbohong lagi. Kebohongan yang entah keberapa ribu kalinya. Awas kalau bohong. Pokoknya pas aku pulang kamu harus cantik. Jangan malu-maluin suami. Beli baju mahal sana. Ke salon. Perawatan. Uang kan banyak. Iya Mas. Iya. Aku janji bakal cantik pas Mas pulang.
Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Cantik? Aku menatap pantulan diriku di layar ponsel yang gelap. Aku terlihat seperti mayat hidup. Bagaimana aku bisa cantik dalam waktu 1 bulan? Keajaiban apa yang bisa merubah tengkorak berjalan ini menjadi bidadari? Aku memaksakan diri bangun. Aku harus ke pasar. Aku harus memesan catering, menyewa tenda, membeli oleh-oleh untuk tetangga. Aku tidak boleh mengecewakan Bimo di hari kepulangannya. Dengan langkah tertatih-tatih, aku keluar rumah. Sinar matahari pagi yang hangat terasa membakar kulitku yang tipis. Kepalaku pusing bukan main. Di pasar, orang-orang menatapku dengan tatapan aneh. Beberapa anak kecil bahkan bersembunyi di balik ibunya karena takut melihat wajahku yang menyeramkan. Itu Bu Sari kan? Istrinya Pak Bimo yang kaya itu? Kok kurus banget ya? Kayak orang kena santet. Bisik seorang pedagang sayur. Hus, jangan sembarangan. Katanya dia pelitnya minta ampun. Makan saja irit, makanya kurang gizi. Kasihan ya, punya duit miliaran tapi hidupnya menderita. Aku pura-pura tuli. Aku berjalan menuju kios sembako langgananku untuk memesan beras dan kebutuhan syukuran. Bu, tolong siapkan beras 2 kuintal, gula 50 kilo, minyak goreng 10 dus. Nanti diantar ke rumah Gedung Putih ya tanggal 20. Ucapku sambil menyodorkan uang muka. Si pemilik kios, Bu Yati, menatapku dengan prihatin. Bu Sari, maaf ya kalau saya lancang. Ibu sebaiknya periksa ke dokter. Wajah ibu kuning sekali loh. Matanya juga. Itu tanda liver atau ginjal loh Bu. Bahaya. Saya gak apa-apa Bu Yati. Cuma kurang tidur mikirin suami mau pulang. Jawabku singkat, lalu segera pergi. Di tengah jalan pulang, pandanganku mulai kabur total. Bukan hanya berkunang-kunang, tapi benar-benar gelap sebagian. Kaki kananku tiba-tiba mati rasa, tidak bisa digerakkan. Aku jatuh tersungkur di pinggir jalan beraspal panas. Lututku berdarah. Orang-orang berlarian menolongku. Bu Sari. Bu Sari. Suara-suara itu terdengar jauh dan bergema. Aku merasakan tubuhku diangkat ke dalam sebuah mobil bak terbuka. Bau bensin dan sayuran busuk memenuhi hidungku. Bawa ke puskesmas. Cepat. Jangan. Jangan puskesmas. Teriakku lemah, berusaha memberontak. Antar saya pulang saja. Saya tidak mau ke dokter. Mahal. Ya Allah Bu, nyawa ibu lebih mahal. Ibu ini sudah kritis. Bentak seseorang. Aku tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Aku terbangun di ruang UGD Puskesmas Kecamatan yang bau obat. Tangan kananku tertancap infus. Di sampingku ada Bu Rini dan Pak RT. Wajah mereka terlihat tegang. Dokter muda berjas putih masuk dengan membawa lembaran kertas hasil lab. Keluarga Bu Sari siapa? Tanya dokter itu. Tidak ada dok. Bapak ibunya sudah meninggal. Suaminya di luar negeri. Saya RT-nya. Jawab Pak RT. Dokter menghela napas panjang. Wajahnya serius. Pak RT, Bu Rini, kondisi Bu Sari ini sangat buruk. Gula darahnya 600. Ginjalnya sudah gagal fungsi dua-duanya. Ada infeksi parah di paru-parunya juga. Ini komplikasi berat akibat malnutrisi menahun dan penyakit yang tidak diobati. Bu Sari harus segera dirujuk ke RSUD Banyumas untuk cuci darah dan perawatan intensif. Kalau tidak, nyawanya tidak akan tertolong dalam hitungan hari. Mendengar vonis itu, aku mencabut jarum infus di tanganku dengan paksa. Darah segar muncrat membasahi sprei putih. Sari, kamu gila. Teriak Bu Rini histeris. Aku tidak mau. Teriakku dengan sisa tenaga. Aku tidak mau cuci darah. Itu biayanya jutaan. Uang suamiku bisa habis. Biarkan aku pulang. Bu Sari, BPJS ibu kan ada. Kata Pak RT mencoba menenangkan. Tidak punya. Aku tidak pernah bayar iuran BPJS. Itu pemborosan. Aku menunggak bertahun-tahun. Semua orang terdiam, tercengang dengan kegilaanku. Dokter menggelengkan kepala tak percaya. Bagaimana bisa ada orang yang lebih mencintai uang daripada nyawanya sendiri sampai sedemikian rupa? Pak RT, tolong antar saya pulang. Saya mohon. Pintaku sambil menangis.
Suami saya mau pulang sebentar lagi. Saya mau meninggal di rumah. Saya mau meninggal di rumah yang saya bangun untuk dia. Jangan biarkan saya mati di rumah sakit sendirian. Melihat tekadku yang sekeras batu karang, dan kondisi fisikku yang sudah sangat lemah, dokter akhirnya menyerah. Dia memberikan surat pernyataan penolakan tindakan medis untuk ditandatangani. Dengan tangan gemetar, aku menandatanganinya. Itu adalah surat kematianku sendiri. Aku dibawa pulang menggunakan ambulans desa. Sesampainya di rumah Gedung Putih, para tetangga membantu membaringkanku di kasur tipis di kamar belakang. Mereka menatapku dengan iba bercampur ngeri. Rumah megah ini kini terasa seperti mausoleum, makam indah untuk ratu yang sekarat. Bu Rini, yang biasanya julid, kini menangis melihat kondisiku. Dia menyuapiku bubur ayam yang dia buat sendiri. Makan Sar, sedikit saja. Biar ada tenaga. Bujuknya lembut. Aku membuka mulut sedikit. Bubur itu terasa hambar di lidahku yang sudah mati rasa. Setiap telanan terasa sakit. Bu Rini. Panggilku lirih. Ya Sar? Tolong jangan bilang Mas Bimo kalau saya sakit parah. Biar dia tahu nanti pas dia sampai sini. Saya mau kasih kejutan. Kejutan apa Sar? Kejutan mayat? Bu Rini terisak. Kamu ini bodoh atau terlalu setia sih? Bimo itu laki-laki. Sar. Kalau kamu mati, dia bakal nangis sebentar. Terus kawin lagi pakai uang yang kamu hemat-hematin ini. Kamu yang rugi. Kamu yang jadi tumbal. Biarin Bu. Biarin. Yang penting tugas saya selesai. Hutang Bapak lunas. Amanah suami terjaga. Saya ikhlas. Bu Rini memelukku. Tangisnya pecah. Dia tidak mengerti. Tidak ada yang mengerti jalan pikiranku. Ini bukan cuma soal uang. Ini soal harga diri. Aku ingin membuktikan bahwa aku, gadis desa yang dibeli dengan hutang, bisa melakukan sesuatu yang hebat. Aku ingin Bimo mengakuiku. Walaupun pengakuan itu harus aku bayar dengan nyawa. Hari-hari menjelang kepulangan Bimo adalah siksaan yang nyata. Tubuhku mulai membusuk dari dalam. Kakiku membengkak besar berisi cairan. Nafasku sesak seperti orang tenggelam. Mataku perlahan mulai rabun, dan akhirnya gelap. Dunia menjadi hitam pekat. Aku buta. Ginjal yang rusak telah meracuni saraf mataku. Ya Allah, ambil saja nyawaku sekarang. Rintihku dalam gelap. Sakit sekali, panas. Tapi malaikat maut sepertinya sedang mempermainkanku. Dia belum mau mencabut nyawaku. Dia membiarkan aku menderita dalam kegelapan, menunggu detik-detik terakhir yang dramatis. Aku berbaring sendirian dalam gelap, hanya ditemani suara detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu. Tik-tok, tik-tok. Dan akhirnya, hari itu tiba. Hari kepulangan sang miliarder. Aku mendengar suara keramaian di luar. Suara klakson mobil yang bersahutan. Suara tepuk tangan warga. Suara petasan yang dinyalakan anak-anak. Bimo pulang. Pak Bimo pulang. Jantungku berdegup kencang untuk terakhir kalinya. Adrenalin membanjiri tubuhku yang sekarat, memberiku sedikit kekuatan semu. Mas Bimo. Bisikku. Aku mendengar suara langkah kaki yang berat memasuki rumah. Langkah kaki yang aku hafal selama 12 tahun. Suara pintu depan dibuka. Assalamualaikum. Sari. Aku pulang. Suara itu. Suara bariton yang aku rindukan sekaligus aku takuti. Suara suamiku. Sari? Mana kamu? Kok sepi? Teriaknya lagi. Dia pasti kaget melihat ruang tamu yang kosong. Tidak ada sambutan, tidak ada makanan terhidang. Hanya ada keheningan yang mencekam. Sari. Jangan main petak umpet. Aku capek. Keluar. Bentaknya mulai emosi. Langkah kakinya mendekat ke arah kamar belakang. Pintu kamarku didorong kasar. Sari. Kamu ngapain Ti? Kalimatnya terhenti. Hening. Hening yang sangat lama. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi aku bisa merasakan kehadirannya yang membeku di ambang pintu. Dia pasti sedang melihat pemandangan yang mengerikan. Istrinya, yang dia harapkan menyambut dengan cantik dan wangi, kini terbaring seperti kerangka hidup di atas kasur lusuh. Dengan mata buta yang menatap kosong ke langit-langit,
dan bau amis penyakit yang menguar di udara. Mas. Bimo. Panggilku parau. Tanganku menggapai-gapai udara mencari sosoknya. Apa ini? Suaranya bergetar hebat. Bukan suara marah, tapi suara ketakutan yang murni. Sari? Ini kamu? Mas, maaf aku tidak bisa bangun, kakiku sakit. Seketika itu juga, aku mendengar suara benda jatuh. Mungkin tasnya. Lalu derap langkah cepat mendekatiku. Tangan kasar itu menyentuh wajahku. Tangan yang hangat. Ya Allah. Sari, kenapa kamu begini? Teriaknya histeris. Badannya, kenapa tinggal tulang begini? Matamu kenapa putih semua? Aku tersenyum. Senyum terakhir yang bisa aku berikan. Tanganku meraba-raba bawah bantal, mengambil buku tabungan yang sudah aku siapkan. Mas, ini uangmu. Utuh. 5 miliar lebih. Rumah sudah jadi. Hutang lunas. Aku sudah selesai jaga amanahmu. Bimo tidak mengambil buku tabungan itu. Dia justru memeluk tubuh ringkihku erat-erat. Aku bisa merasakan air matanya yang panas menetes deras ke wajahku. Siapa peduli uang? Siapa peduli rumah? Aku mau istriku. Kenapa kamu tidak bilang kamu sakit? Kenapa kamu bohong padaku selama ini? Teriaknya memilukan, mengguncang tubuhku yang rapuh. Karena, kamu bilang harus hemat, kamu bilang jangan boros. Aku takut kamu marah kalau uangnya habis buat obat. Mendengar jawabanku, Bimo meraung. Raungan penyesalan yang terlambat 12 tahun. Dia menangis seperti anak kecil, memeluk istrinya yang sudah diambang maut karena kebodohannya sendiri. Maafkan aku Sari. Maafkan aku. Aku bodoh. Aku suami biadab. Bangun Sar. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku punya uang. Aku punya banyak uang. Kita beli rumah sakitnya sekalian. Bertahanlah Sar. Tapi semuanya sudah terlambat. Mas, uangmu yang miliaran itu tidak bisa membeli 1 detik pun napas yang sudah sampai di tenggorokan. Uangmu tidak bisa menebus ginjal yang sudah rusak. Uangmu tidak bisa mengembalikan 12 tahun penderitaanku. Aku merasakan nafasku semakin berat. Dadaku rasanya dihimpit batu besar. Suara Bimo mulai terdengar menjauh, bergema seperti di dalam terowongan. Cahaya putih menyilaukan mulai muncul dalam kegelapan mataku. Mas, aku pamit jaga diri. Sari, jangan tidur. Sari, buka matamu. Sari. Dan di tengah teriakan histeris suamiku yang memeluk tumpukan tulang berbalut kulit ini, aku menghembuskan napas terakhirku. Tenang. Damai. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi rasa lapar. Tidak ada lagi ketakutan akan uang yang habis. Tugasku selesai. Istri yang dibeli dengan hutang itu, kini telah melunasinya dengan nyawa. Langit di atas desa Karangtengah sore itu mendadak berubah warna menjadi kelabu pekat. Seolah alam semesta ikut berduka menyaksikan tragedi yang baru saja terjadi di dalam gedung putih. Suara petasan yang dinyalakan anak-anak di depan pagar rumah terdengar meletup-letup meriah, dar-der-dor, menyambut kedatangan sang miliarder kampung. Namun, suara kegembiraan itu terdengar seperti ejekan yang kejam bagi telinga Bimo. Di dalam kamar utama yang dingin dan berbau obat, waktu seakan berhenti berputar. Bimo masih memeluk tubuh kaku istrinya. Kemeja putih seragam pelayarannya yang gagah kini kusut dan basah oleh air mata dan ingus. Topi perwiranya tergeletak begitu saja di lantai, terinjak oleh sepatu botnya sendiri. Pria yang selama 12 tahun menaklukkan ganasnya ombak samudra itu, kini takluk tak berdaya di hadapan ombak penyesalan yang menghantam dadanya. Sari. Bangun Sari. Jangan main-main. Bisik Bimo, suaranya parau dan gemetar. Dia mengguncang bahu Sari yang tinggal tulang itu. Kepalanya terkulai lemah, matanya yang memutih menatap kosong ke langit-langit kamar yang dihiasi lampu kristal mahal. Tidak ada jawaban. Tidak ada hembusan napas. Hanya keheningan mutlak yang mencekam. Sari. Teriak Bimo lagi, kali ini lebih keras, penuh kepanikan. Lihat ini. Aku bawa uang. Aku bawa 5 miliar. Kamu mau apa? Mau perhiasan? Mau mobil? Mau jalan-jalan ke Eropa? Bangun.
Ambil uang ini. Bimo merogoh tas besarnya dengan membabi buta. Dia mengambil gepokan uang 100 ribuan yang masih terikat rapi dengan label bank. Dia melemparkan uang-uang itu ke atas tubuh mayat istrinya. 1 gepok, 2 gepok, 10 gepok. Uang merah itu berhamburan, menutupi daster lusuh yang dikenakan Sari. Pemandangan itu sungguh ironis dan mengerikan. Seorang wanita yang meninggal karena kelaparan dan penyakit, kini terkubur di bawah tumpukan kertas yang selama ini dia dewa-dewakan. Ayo bangun. Kamu suka uang kan? Kamu hemat demi uang ini kan? Ini uangnya sudah ada. Kenapa kamu malah tidur? Teriak Bimo histeris, memukul-mukul kasur. Para tetangga yang mendengar teriakan itu mulai memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Bu Rini, Pak RT, dan beberapa warga lainnya berdiri mematung di ambang pintu kamar. Mereka menutup mulut dengan tangan, ngeri melihat pemandangan di depan mereka. Bau amis darah bercampur bau apek kamar menyambut hidung mereka. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gumam Pak RT pelan. Bimo menoleh dengan mata merah menyala. Jangan ada yang bilang innalillahi. Istriku belum mati. Dia cuma pingsan. Panggil dokter. Cepat panggil dokter terbaik. Aku bayar berapa saja. Teriak Bimo seperti orang gila. Pak Bimo. Suara Bu Rini terdengar tajam, memecah histeria itu. Bu Rini melangkah maju, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Dia tidak takut pada Bimo. Rasa kasihannya pada Sari mengalahkan rasa takutnya. Sudah terlambat, Mas. Sari sudah tidak ada. Dia sudah pergi membawa penderitaannya. Bohong. Kamu bohong. Sari itu kuat. Dia janji mau menyambutku. Bantah Bimo. Dia memang menyambutmu, Mas. Dia bertahan hidup, menahan nyawanya yang sudah di ujung tanduk, cuma buat nunggu kamu pulang. Cuma buat ngasih lihat kalau dia berhasil jaga uangmu. Jawab Bu Rini dengan suara bergetar menahan amarah. Apa maksudmu? Tanya Bimo. Suaranya mulai melemah. Bu Rini berjalan mendekati meja kecil di samping tempat tidur. Di sana, tergeletak sebuah piring seng tua yang isinya belum habis. Bu Rini mengambil piring itu dan menyodorkannya tepat ke depan wajah Bimo. Lihat ini Mas Bimo. Lihat apa yang dimakan istrimu hari ini. Lihat. Bimo menatap piring itu dengan pandangan kabur. Di sana, ada sisa nasi yang sudah kering dan menguning. Di atasnya, tidak ada daging, tidak ada telur, tidak ada sayur. Hanya ada butiran-butiran putih kasar. Garam. Nasi, garam? Desis Bimo tak percaya. Iya, nasi garam. Lanjut Bu Rini, air matanya semakin deras. Selama bertahun-tahun, saat kamu pamer foto makan steak di kapal pesiar, istrimu di sini makan nasi garam. Saat kamu kirim foto jalan-jalan di kota Paris, istrimu di sini minum air sumur mentah karena sayang beli gas buat masak air. Kenapa? Kenapa dia lakukan itu? Aku kirim uang. Aku kirim miliaran. Teriak Bimo bingung. Karena kamu yang suruh. Bentak Bu Rini. Kamu yang bilang. Sari hemat. Sari jangan boros. Sari bangun rumah. Dia itu wanita bodoh yang terlalu setia sama kamu Mas. Dia takut kalau dia pakai uangmu 1000 perak saja buat beli obat. Kamu bakal marah. Dia sakit gagal ginjal. Mas. Dia kencing darah. Tapi dia nolak dibawa ke dokter karena takut uangmu berkurang. Kata-kata Bu Rini bagaikan palu godam yang menghantam kepala Bimo. Tubuhnya terhuyung ke belakang. Kakinya lemas, tidak sanggup menopang berat badannya lagi. Dia jatuh terduduk di lantai, tepat di samping ranjang mayat istrinya. Sari, benarkah itu? Lirih Bimo. Pak RT mendekat, menepuk bahu Bimo. Ikhlaskan Pak Bimo. Jenazah harus segera diurus. Kasihan kalau lama-lama begini. Bimo tidak menjawab. Dia menatap wajah istrinya lekat-lekat. Baru sekarang dia memperhatikan detail yang selama ini luput dari matanya. Tulang pipi yang menonjol tajam. Kelopak mata yang cekung. Bibir yang pecah-pecah dan kering. Tangan yang tinggal kulit pembungkus tulang. Bagaimana bisa dia tidak menyadarinya saat video call? Oh iya. Make up.
Bimo teringat wajah Sari yang selalu terlihat putih dan bergincu merah setiap kali mereka menelepon. Ternyata itu semua topeng. Topeng untuk menutupi kematian yang sedang menggerogoti wajahnya. Bimo merasa dadanya sesak, seolah jantungnya diremas oleh tangan tak kasat mata. "Maafkan aku," raung Bimo panjang. Suaranya melolong seperti serigala yang terluka, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Malam itu juga, tenda biru yang seharusnya dipasang untuk pesta syukuran, berubah fungsi menjadi tenda kematian. Kursi-kursi plastik yang disewa untuk tamu undangan pesta, kini diduduki oleh para pelayat yang datang dengan baju hitam. Bendera kuning berkibar di pagar besi tempat ukiran naga yang megah itu, menggantikan umbul-umbul warna-warni yang sempat dipasang tadi pagi. Bimo duduk di samping jenazah Sari yang sudah dimandikan dan dikafani. Dia menolak beranjak sedikit pun. Dia menolak makan, menolak minum. Matanya bengkak. Tatapannya kosong menatap kain kafan putih yang membungkus tubuh kecil istrinya. Di sekelilingnya, para pelayat membacakan surat Yasin. Ayat-ayat suci melantun syahdu, mengantarkan jiwa Sari yang lelah menuju ketenangan abadi di sisi Allah. Namun di telinga Bimo, lantunan Yasin itu terdengar seperti pengadilan. Setiap ayat seolah menghakiminya. "Kamu suami zalim. Kamu pembunuh. Kamu menukar nyawa istrimu dengan tumpukan batu bata dan semen. Mas Bimo, ayo diminum dulu airnya," bujuk seorang kerabat jauh. Bimo menepis gelas itu hingga tumpah. Air membasahi karpet mahal yang baru dibelinya. "Aku tidak haus. Istriku mati kehausan. Aku tidak pantas minum," gumam Bimo kacau. Saat prosesi pemakaman hendak dimulai keesokan harinya, drama kembali terjadi. Ketika keranda jenazah diangkat hendak dibawa ke masjid untuk disalatkan, Bimo tiba-tiba melompat dan memeluk keranda itu erat-erat. "Jangan! Jangan bawa dia! Jangan kubur dia di tanah!" teriak Bimo histeris. "Dia takut gelap. Dia takut sendirian. Biarkan dia di sini. Rumah ini miliknya. Pak Bimo, istighfar Pak. Sadar!" teriak Pak Modin dan beberapa warga berusaha melepaskan pelukan Bimo. Bimo memberontak sekuat tenaga. Tenaganya luar biasa besar karena dorongan emosi. Dia tidak rela. Dia belum sempat meminta maaf dengan benar. Dia belum sempat membelikan Sari baju bagus. Dia belum sempat mengajak Sari jalan-jalan naik mobil barunya. "Kalian tidak mengerti. Dia nunggu aku 12 tahun. Aku baru ketemu dia 5 menit. Masa langsung dipisahkan? Ini tidak adil. Allah tidak adil," teriak Bimo menantang langit. "Astagfirullahaladzim. Jangan ngomong begitu Pak Bimo. Itu dosa," kata Pak Kiai desa setempat dengan tegas. "Kematian itu hak mutlak Allah. Kalau Bapak cinta sama istri, lepaskan dia. Jangan siksa dia dengan ratapan Bapak. Kasihan rohnya tidak tenang." Mendengar kata-kata Pak Kiai, Bimo perlahan melepaskan pelukannya. Tubuhnya merosot lemas ke tanah. Dia menangis terseduh-seduh, mencium kain hijau penutup keranda. "Maafkan aku Sar. Maafkan Mas. Tunggu aku di sana ya. Aku janji bakal nyusul kamu secepatnya." Iring-iringan jenazah pun berjalan perlahan meninggalkan rumah Gedung Putih. Ratusan warga mengantar kepergian Sari. Mereka bukan hanya ingin melayat, tapi juga penasaran melihat akhir tragis dari kisah istri miliarder yang mati kelaparan itu. Di pemakaman umum desa yang teduh oleh pohon Kamboja, liang lahat sudah digali. Tanah merah basah siap memeluk tubuh Sari. Bimo turun ke dalam liang lahat. Dia sendiri yang menyambut jenazah istrinya. Tangan Bimo gemetar hebat saat dia membuka tali pocong dan menyingkap kain kafan di bagian wajah. Wajah Sari terlihat tenang. Sangat tenang. Seolah dia sedang tidur nyenyak setelah bekerja keras seharian. Tidak ada lagi gurat kesakitan. Bimo mengecup kening dingin itu lama sekali. Air matanya menetes jatuh ke pipi mayat, seolah menjadi air wudhu terakhir bagi istrinya. "Selamat tidur, bidadariku. Rumahmu di surga pasti lebih indah dari rumah yang kamu bangun dengan darahmu di dunia ini," bisik Bimo. Saat azan dikumandangkan oleh Pak Modin, Bimo merasa separuh jiwanya ikut terkubur bersama Sari. Dia naik dari liang lahat dengan tatapan kosong.
Dia menyaksikan tanah merah mulai ditimbun, menutupi wajah istrinya sedikit demi sedikit hingga akhirnya hilang tak terlihat. Setiap cangkul tanah yang jatuh terdengar seperti dentuman meriam di hatinya. Selesai pemakaman, semua orang pulang satu persatu. Namun Bimo masih duduk bersimpuh di samping gundukan tanah merah yang masih basah itu. Dia memeluk nisan kayu sederhana yang bertuliskan nama Sari binti Sutrisno. Dia tidak peduli panas matahari yang menyengat, atau perutnya yang mulai perih karena belum diisi. Dia mengeluarkan buku tabungan dan kartu ATM dari saku celananya. Benda-benda keramat yang selama ini dijaga Sari dengan nyawanya. Lihat Sar. Bimo berbicara pada nisan itu. Ini uangnya. 5 miliar. Banyak kan? Tapi buat apa Sar? Buat apa? Bimo berteriak marah. Dia melemparkan buku tabungan itu ke atas makam. Uang ini sampah. Sampah. Gara-gara kertas sialan ini kamu mati. Gara-gara ambisiku kamu menderita. Harusnya aku tidak usah pergi. Harusnya kita hidup miskin saja di gubuk reot, asal kita sama-sama. Bimo menangis lagi sampai suaranya habis. Dia merasa menjadi manusia paling miskin di dunia. Dia punya miliaran rupiah di bank. Dia punya rumah seharga istana. Tapi dia tidak punya siapa-siapa untuk berbagi. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di puncak kesuksesan yang sunyi. Menjelang maghrib, Pak RT datang menjemput Bimo yang masih enggan pulang. Mari pulang Pak Bimo. Tidak baik di kuburan sampai malam. Pamali. Bimo berdiri dengan langkah berat. Dia berjalan pulang seperti mayat hidup. Sesampainya di depan rumah gedung putih, langkahnya terhenti. Dia menatap bangunan megah itu dengan tatapan benci. Dulu, dia sangat bangga melihat foto rumah ini. Setiap pilar, setiap jendela, adalah simbol kesuksesannya. Tapi sekarang, rumah ini terlihat seperti monster. Monster batu yang telah menelan istrinya hidup-hidup. Lampu-lampu kristal yang menyala otomatis saat senja terlihat seperti mata iblis yang menyeringai mengejeknya. Ini bukan rumah. Desis Bimo. Ini kuburan. Bimo masuk ke dalam rumah yang luas dan sepi itu. Suara langkah kakinya bergema memantul di dinding marmer. Dia berjalan menuju kamar utama, tempat Sari menghembuskan napas terakhirnya. Dia melihat tumpukan uang miliaran rupiah yang tadi dia lempar masih berserakan di lantai, bercampur dengan selimut dan bantal bekas Sari. Tidak ada yang berani menyentuh uang itu. Uang itu sekarang terasa terkutuk. Bimo menendang tumpukan uang itu dengan kaki, seolah itu adalah sampah daun kering. Dia duduk di tepi ranjang, membenamkan wajah di telapak tangan. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di bawah meja rias. Sebuah buku tulis bersampul coklat tua yang agak tebal. Buku itu terlihat sudah usang. Ujung-ujungnya terlipat. Bimo membungkuk dan mengambilnya. Halaman depannya bertuliskan tulisan tangan Sari yang rapi namun bergetar. Catatan keuangan acurahan hati istri pelaut. Jantung Bimo berdegup kencang. Ini adalah buku yang diceritakan Bu Rini. Ini adalah saksi bisu penderitaan Sari. Dengan tangan gemetar, Bimo membuka halaman pertama. Dia tidak tahu bahwa apa yang akan dia baca di dalam buku ini akan menghancurkan hatinya lebih remuk lagi, merobek-robek kewarasannya hingga ke titik nadir. Apa isi buku harian itu? Rahasia apa lagi yang disembunyikan Sari selama 12 tahun ini? Bimo membuka sampul buku itu dengan hati-hati, seolah benda itu terbuat dari kaca yang paling rapuh. Buku itu berbau apek, bercampur aroma minyak angin yang biasa dipakai Sari. Aroma yang seketika melempar ingatan Bimo ke masa lalu, ke momen-momen singkat saat dia berada di dekat istrinya. Di halaman pertama, tulisan tangan Sari yang rapi dan kecil-kecil menyambut matanya. Tinta pulpen hitam itu sedikit luntur di beberapa bagian, tanda bahwa penulisnya sering menangis saat menggoreskan pena. Tanggal 12 Januari, tahun pertama pernikahan. Hari ini Mas Bimo kirim uang perdana. 10 juta rupiah. Angka yang banyak sekali ya Allah. Tangan saya gemetar memegang uang ini di bank tadi. Mas Bimo pesan lewat telepon. Katanya irit, tabung, buat rumah. Siap Mas. Hari ini saya masak bayam bening tanpa garam karena garam habis. Mau beli garam takut uangnya pecah. Jadi saya makan hambar saja. Tidak apa-apa. Yang penting amanah Mas Bimo terjaga.
Mas Bimo, semoga kamu sehat di sana. Bimo membaca tulisan itu dengan napas tertahan. Dia ingat hari itu. Hari di mana dia mengirim uang gaji pertamanya. Saat itu, dia sedang pesta barbeque di dek kapal bersama kru lainnya, merayakan keberhasilan mereka melewati badai. Dia makan daging sapi panggang sepuasnya, tertawa lebar dengan perut kenyang. Sementara di saat yang sama, istrinya, wanita yang dia beri tanggung jawab berat itu, makan sayur hambar karena takut memecahkan uang 100.000 rupiah. Bimo membalik halaman berikutnya dengan tangan gemetar. Tanggal 5 Agustus, tahun ketiga. Tetangga bilang saya gila. Bu Rini bilang saya pelit. Mereka tidak tahu rasanya punya hutang budi. Mas Bimo sudah lunasin hutang Bapak 500 juta. Nyawa saya ini sudah dibeli Mas Bimo. Kalau saya lapar sedikit, itu wajar. Hari ini saya lihat iklan ayam goreng di TV tetangga. Kelihatannya enak sekali. Crispy dan berminyak. Air liur saya menetes. Saya pulang. Saya goreng kerupuk saja. Rasanya mirip-mirip sedikitlah. Yang penting perut tidak bunyi. Mas Bimo telepon tadi. Dia bilang dia beli jam tangan baru merek Rolex. Bagus sekali. Saya ikut senang. Istrimu bangga padamu, Mas. Air mata Bimo jatuh menetes tepat di atas tulisan itu, membasahi kata Rolex. Dia menatap jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam tangan seharga puluhan juta yang dia pamerkan pada Sari dulu. Jam tangan yang dia beli hanya untuk gengsi di depan teman-temannya. Bimo merasa jijik. Dia melepas jam tangan itu dan melemparnya sekuat tenaga ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Sampah! Teriak Bimo pada serpihan jam itu. Demi jam rongsokan ini kamu makan kerupuk Sar? Kenapa kamu tidak minta? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu mau ayam goreng? Aku bisa belikan 1 pabrik ayam goreng buat kamu. Bimo melanjutkan membaca. Kali ini dia melompati beberapa halaman menuju tahun-tahun pertengahan. Halaman-halaman itu mulai terlihat kusut. Tulisan Sari mulai tidak rapi. Sepertinya tangannya mulai sering gemetar karena sakit. Tanggal 20, tahun ke-8. Sakit sekali ya Allah. Pinggang saya rasanya mau patah. Setiap kencing, warnanya merah pekat seperti air cucian daging. Saya takut. Saya mau ke dokter. Tapi ingat kata Mas Bimo bulan lalu. Dia bilang harga semen naik, harga besi naik. Dia mau marmer Italia buat lantai ruang tamu. Kalau saya ke dokter, nanti uang marmernya kurang. Kasihan Mas Bimo sudah kerja keras banting tulang. Saya tahan saja. Saya minum rebusan daun kumis kucing saja. Semoga sembuh. Tahan Sari. Tahan. Sakit ini cuma ujian. Jangan cengeng. Jangan boros. Bimo meraung. Suaranya menggema di kamar kosong itu. Dia menjambak rambutnya sendiri saking frustasinya. Marmer Italia. Dia ingat permintaannya yang konyol itu. Dia terobsesi punya rumah seperti di sinetron. Dia menuntut Sari mencari marmer terbaik. Ternyata, marmer dingin yang kini dia injak, marmer yang mengkilap indah ini, dibayar dengan ginjal istrinya yang rusak. Setiap urat marmer ini adalah aliran darah Sari yang membeku. Bimo turun dari ranjang, dia bersujud di lantai marmer itu, memukuli lantai keras itu dengan tangannya sampai berdarah. Lantai biadab. Lantai setan. Gara-gara kamu istriku mati. Gara-gara batu sialan ini, Sari menahan sakit 8 tahun. Ampuni aku ya Allah. Ampuni hambamu yang buta ini. Dengan pandangan kabur karena air mata, Bimo kembali mengambil buku itu. Dia ingin menyiksa dirinya sendiri dengan kebenaran. Dia ingin merasakan setiap detik penderitaan Sari. Dia membuka halaman-halaman terakhir. Tulisan di sini sangat buruk, besar-besar dan miring. Tanda bahwa Sari menulisnya dengan sisa-sisa tenaga terakhir, mungkin dalam keadaan setengah buta. 1 bulan sebelum kepulangan Mas Bimo. Mas, mataku mulai gelap. Dunia jadi kabur. Tapi aku senang. Rumah sudah jadi. Pilar-pilarnya gagah seperti Mas Bimo. Tadi aku raba temboknya. Halus sekali. Dingin. Sayang aku tidak bisa melihat warnanya lagi dengan jelas. Mas, kalau nanti Mas pulang dan aku sudah tidak ada, tolong jangan marah ya. Aku sudah berusaha bertahan. Aku sudah minum obat warung banyak sekali sampai perutku perih.
Tapi rasanya malaikat maut sudah dekat. Dia duduk di pojok kamar terus, nungguin aku. Mas, ada uang sisa belanja pasar 5.000 rupiah di bawah bantal. Aku selipkan di situ buat Mas beli rokok kalau sampai rumah. Maaf ya cuma sisa segitu. Sisanya sudah masuk bank semua. Bimo meraba bagian bawah bantal Sari. Benar saja. Di sana, terselip selembar uang 5.000 rupiah yang sudah lecek dan bau apek. Uang receh. Uang yang bagi Bimo tidak ada harganya. Bahkan untuk tip pelayan restoran pun kurang. Tapi bagi Sari, ini adalah harta karun terakhir yang dia wariskan untuk suaminya. Sari memikirkan rokok Bimo di saat nyawanya sendiri sedang meregang. Cinta macam apa ini Sari? Isak Bimo pilu. Kamu ini malaikat atau orang bodoh? Kenapa kamu mencintai laki-laki brengsek sepertiku sampai sebodoh ini? Bimo membuka halaman terakhir. Halaman yang tintanya masih agak basah. Mungkin ditulis beberapa jam sebelum Bimo tiba. Tulisan ini sangat berantakan. Nyaris tidak terbaca. Mas Bimo, suara klakson mobil kedengaran. Itu pasti kamu. Alhamdulillah. Aku berhasil Mas. Aku berhasil nunggu kamu. Jantungku sakit sekali. Tapi aku tahan. Aku mau dengar suara Mas Bimo dulu. Aku mau cium tangan Mas Bimo dulu. Mas, aku pakai baju daster yang dulu Mas belikan pas pertama nikah. Masih muat kok, malah kebesaran sekarang. Cantik kan Mas? Mas, kalau aku mati, kuburkan aku di dekat pohon Kambojaya. Jangan bikin makam yang mahal. Sayang uangnya. Uangnya buat Mas Bimo nikah lagi saja. Cari istri yang lebih cantik, yang lebih sehat, yang bisa kasih Mas keturunan. Sari cuma tanah kering yang tidak bisa tumbuh apa-apa. Selamat datang di rumah istanamu, Rajaku. Tugas abdi dalam sudah selesai. Aku pamit. Buku itu terjatuh dari tangan Bimo. Dada Bimo sesak bukan main. Seolah oksigen di ruangan itu habis disedot oleh kesedihan yang teramat sangat. Dia tidak bisa bernapas. Rasa bersalah menghimpit paru-parunya. Kalimat terakhir Sari terngiang-ngiang di kepalanya seperti rekaman rusak. Uangnya buat Mas Bimo nikah lagi saja. Tidak. Teriak Bimo. Tidak akan. Bimo berlari keluar kamar seperti orang kesurupan. Dia berlari menuju garasi, mengambil jerigen bensin yang tersimpan di sana untuk genset. Dia membawa jerigen itu kembali ke dalam rumah mewah itu. Matanya nyalang, penuh kegilaan. Rumah ini yang membunuh Musar. Rumah ini saksi bisu kejahatanku. Rumah ini tidak pantas berdiri. Gumam Bimo sambil menyiramkan bensin ke sofa mahal di ruang tamu. Dia berlari ke ruang tengah, menyiramkan bensin ke tirai sutra yang menjuntai indah. Dia menyiramkan bensin ke lantai marmer yang dingin, ke dinding-dinding yang dicat dengan cat impor berkualitas tinggi. Bau bensin menyengat memenuhi istana megah itu. Bimo kembali ke kamar utama, tempat di mana uang miliaran rupiah masih berserakan di lantai. Dia menyiramkan sisa bensin terakhir ke atas tumpukan uang itu. Uang hasil kerjanya 12 tahun. Uang yang dia tukar dengan nyawa istrinya. Kalian semua setan. Kalian yang makan istriku. Mati kalian semua. Mati. Bimo merogoh sakunya, mengeluarkan korek api Zippo kesayangannya. Tangan kanannya memegang korek. Tangan kirinya mendekap erat buku harian Sari di dada. Dia berdiri di tengah lautan bensin dan uang. Maafkan aku Sar. Aku tidak butuh rumah ini. Aku tidak butuh uang ini. Aku cuma butuh kamu. Kalau aku tidak bisa memilikimu di dunia, biar aku hancurkan semua alasan yang memisahkan kita. Cekrek. Api menyala kecil di ujung korek. Bimo menatap api itu dengan tatapan kosong. Selamat tinggal, gedung putih. Selamat tinggal, kemiskinan yang menyamar jadi kekayaan. Bimo menjatuhkan korek api itu ke tumpukan uang. Wus! Api menyambar dengan ganas. Dalam hitungan detik, lidah api oranye melahap uang kertas itu, menjilat tirai, dan merambat ke sofa. Ruangan yang penuh oksigen dan bahan mudah terbakar itu seketika berubah menjadi neraka. Panasnya langsung terasa membakar kulit. Tapi Bimo tidak lari. Dia justru duduk bersila di tengah kobaran api yang mulai membesar. Dia memeluk buku harian Sari, menciumnya, dan memejamkan mata. Dia membayangkan Sari sedang tersenyum padanya,
mengenakan kebaya putih bersih, menyambutnya di pintu surga yang tidak butuh marmer Italia. "Mas Bimo, ayo pulang." Suara halus Sari seolah berbisik di telinganya, mengalahkan suara gemuruh api yang melahap atap rumah. "Aku pulang, sayang. Aku pulang," bisik Bimo. Di luar rumah, para tetangga mulai berteriak histeris melihat asap hitam membumbung tinggi dari atap gedung putih. "Kebakaran! Kebakaran! Rumah Pak Bimo kebakaran!" Warga berlarian membawa ember air, tapi api sudah terlalu besar. Si jago merah menari-nari di atas atap, melahap simbol kesombongan dan penderitaan itu dengan lahap. Orang-orang hanya bisa menonton dengan ngeri, menyadari bahwa di dalam sana, sang pemilik rumah mungkin sedang menebus dosa-dosanya dengan cara yang paling tragis. Apakah Bimo akan ikut mati terbakar bersama kenangan istrinya? Atau takdir masih punya rencana lain untuk menyiksa pria yang terlambat sadar ini? Panas. Sangat panas. Kulit Bimo terasa melepuh di jilat lidah api yang menari liar di sekelilingnya. Asap hitam pekat menyesakkan paru-parunya, membuat matanya perih bukan main. Di tengah neraka dunia yang dia ciptakan sendiri, Bimo memeluk buku harian Sari erat-erat di dadanya, menundukkan kepala, pasrah menunggu malaikat maut datang menjemput. Dia bisa mendengar suara gemeretak kayu atap yang mulai rapuh dimakan api, siap runtuh menimpa tubuhnya kapan saja. "Sari, aku datang," bisiknya di sela batuk yang hebat. Namun, takdir sepertinya belum puas menyiksa Bimo. Takdir ingin Bimo merasakan penderitaan yang lebih panjang, lebih lama, dan lebih sunyi daripada sekadar mati terbakar. Brak! Prang! Suara kaca jendela pecah berantakan. Tiba-tiba, semburan air yang kuat menyiram wajahnya, membuatnya tersentak kaget. Di balik asap tebal, bayangan beberapa orang laki-laki bertubuh kekar menerobos masuk. Mereka memakai kain basah di wajah. "Itu dia. Pak Bimo di sana. Tarik. Cepat tarik sebelum atapnya rubuh." Teriak suara yang samar-samar dikenalnya. Itu suara Pak RT. Bimo merasakan tangan-tangan kuat mencengkeram lengan dan kerah bajunya. Dia diseret paksa menjauh dari pusat api. "Lepaskan. Lepaskan aku. Biarkan aku mati." Teriak Bimo memberontak, kakinya menendang-nendang udara. "Uangku. Istriku. Jangan bawa aku keluar." "Pak Bimo sadar, Pak." "Istighfar," teriak warga yang menyeretnya. "Tidak. Sari sendirian. Lepas." Bimo meronta sekuat tenaga, tapi asap telah melemahkan fisiknya. Dia diseret keluar seperti karung beras, melewati puing-puing furnitur mahal yang sedang terbakar. Saat tubuhnya berhasil ditarik keluar ke halaman rumput yang basah, atap ruang tamu tempat dia tadi duduk runtuh dengan suara dentuman keras. 2 ar. Api membumbung tinggi ke angkasa, mengirimkan percikan bunga api yang indah namun mematikan. Bimo terbaring di rumput, napasnya tersengal-sengal. Wajahnya hitam legam terkena jelaga. Baju pelayarannya yang gagah kini compang-camping dan hangus di beberapa bagian. Dia menatap nanar ke arah rumah impiannya yang kini telah menjadi api unggun raksasa. "Rumahku. Sariku." Rintihnya pilu sebelum kesadarannya menghilang di telan gelap. Saat Bimo membuka mata, dia disambut oleh langit-langit putih yang asing dan bau antiseptik yang menyengat. Bukan bau surga, bukan pula bau neraka. Ini bau rumah sakit. Tempat yang paling dibenci Sari. Tempat yang Sari hindari sampai mati demi menghemat uang. Bimo mencoba bangun, tapi sekujur tubuhnya terasa sakit. Tangan dan kakinya diperban. Dia masih hidup. Kenyataan ini menghantamnya lebih keras daripada pukulan besi. Dia masih hidup di dunia yang tidak ada Sarinya. "Sudah sadar, Pak?" tanya seorang perawat laki-laki yang sedang mengganti infus. "Kenapa? Kenapa aku tidak mati saja?" tanya Bimo dengan suara serak. Air mata meleleh dari sudut matanya. "Bapak beruntung diselamatkan warga. Luka bakar Bapak tidak terlalu parah, cuma derajat 1 dan 2 di beberapa bagian. Tapi Bapak banyak menghirup asap. Bapak harus dirawat beberapa hari." Jawab perawat itu datar, seolah sudah biasa menghadapi pasien yang putus asa. Bimo menatap tangannya yang diperban. Kosong. Buku harian Sari. Di mana buku itu? "Buku. Bukuku mana?" teriak Bimo panik.
mencoba turun dari ranjang. Tenang Pak, tenang. Buku apa? Tidak ada buku saat Bapak dibawa ke sini. Mungkin tertinggal di dalam. Atau sudah. Perawat itu tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi Bimo tahu kelanjutannya. Sudah jadi abu. Satu-satunya peninggalan Sari yang berisi curahan hatinya, kini juga telah musnah. Hilang. Bimo meraung kencang di bangsal rumah sakit itu, membuat pasien lain ketakutan. Dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Uangnya hangus. Rumahnya rata dengan tanah. Istrinya mati. Kenangannya jadi debu. Dia adalah orang paling miskin di dunia saat ini. Seminggu kemudian, Bimo diperbolehkan pulang. Atau lebih tepatnya, disuruh pergi karena dia tidak punya siapa-siapa yang menjamin biaya pengobatannya. Kartu ATM dan buku tabungannya ikut terbakar. Dia keluar dari rumah sakit dengan pakaian sumbangan dari dinas sosial, kaos partai kedodoran dan celana training lusuh. Tanpa alas kaki. Bimo berjalan kaki puluhan kilometer dari kota kembali ke desa Karangtengah. Orang-orang di jalan menatapnya jijik. Rambutnya gimbal acak-acakan. Wajahnya penuh bekas luka bakar yang mulai mengering. Tatapannya kosong seperti orang gila. Siapa yang menyangka, gembel yang berjalan tertatih-tatih di pinggir aspal panas ini adalah mantan pelaut sukses yang seminggu lalu pulang membawa uang 5 miliar? Sesampainya di desa, Bimo langsung menuju lokasi rumahnya. Pemandangan di sana sungguh mengenaskan. Gedung putih yang megah itu kini tinggal kerangka beton yang menghitam. Dinding-dindingnya runtuh sebagian. Pilar-pilar gagah itu kini berdiri miring seperti gigi ompong. Bau hangus masih tercium samar. Garis polisi warna kuning melingkari reruntuhan itu, tapi sudah putus di beberapa bagian. Warga desa yang melihat kedatangan Bimo berbisik-bisik dari kejauhan. Itu Pak Bimo. Ya Allah, kasihan sekali. Persis orang gila sekarang. Hus, jangan keras-keras. Itu karma katanya. Istrinya mati kelaparan, dia malah bakar duit. Sekarang jadi gelandangan kan. Bimo tidak peduli. Dia menerobos garis polisi, masuk ke dalam reruntuhan. Dia mengais-ngais abu hitam di tempat yang dulunya adalah kamar utama. Tangannya yang masih luka terus menggali, mencari sisa-sisa uang atau perhiasan, atau apa saja. Tapi yang dia temukan hanyalah arang. Semuanya sudah jadi arang. Harta tidak dibawa mati. Pepatah itu benar. Tapi bagi Bimo, harta itu justru membunuh kehidupannya sebelum dia mati. Karena tidak punya tempat tinggal, dan tidak ada saudara yang mau menampung karena takut pada ketidakstabilan jiwanya, Bimo berjalan menuju pemakaman umum desa. Tempat di mana Sari beristirahat. Di bawah pohon Kamboja tua yang rindang, di samping gundukan tanah merah yang masih baru, Bimo menjatuhkan dirinya. Dia memeluk nisan kayu itu seolah memeluk tubuh istrinya yang hangat. Assalamualaikum, sayang. Mas pulang. Sapanya lirih sambil tersenyum gila. Rumah kita sudah bersisar. Sudah tidak ada marmer dingin lagi. Sekarang Mas tinggal di sini sama kamu ya. Boleh kan? Tidak ada jawaban dari dalam kubur. Hanya suara angin yang menggesek daun Kamboja. Mulai hari itu, Bimo resmi menjadi penghuni kuburan. Warga desa yang awalnya takut, lama-lama menjadi iba. Mereka bergotong royong membuatkan gubuk kecil dari bambu dan terpal bekas di dekat makam Sari, agar Bimo tidak kehujanan saat tidur. Setiap hari, Bimo bekerja serabutan. Kadang dia membantu mencangkul sawah orang, kadang dia mengangkut pasir di sungai, kadang dia hanya memungut botol plastik bekas. Upahnya tidak seberapa, paling hanya 10.000 atau 20.000 rupiah sehari. Tapi anehnya, Bimo tidak pernah menggunakan uang itu untuk membeli makanan enak. Dia kembali melakukan ritual gila itu. Setiap dapat uang, dia akan pergi ke warung, membeli nasi putih bungkus tanpa lauk. Hanya nasi dan garam. Sisanya, dia masukkan ke dalam celengan plastik berbentuk ayam yang dia temukan di tempat sampah. Buat apa uangnya Bimo? Tanya pemilik warung suatu hari. Buat bangun rumah Sari. Jawab Bimo sambil tersenyum lebar, menampakkan giginya yang kuning. Sari minta rumah. Saya harus hemat. Sari tidak suka saya boros. Orang-orang menggelengkan kepala. Bimo meniru penderitaan istrinya. Dia menghukum dirinya sendiri dengan cara menjalani hidup persis seperti Sari hidup dulu.
Dia makan nasi garam, dia minum air mentah, dia menolak beli baju baru. Dia ingin merasakan sakit yang dirasakan Sari. Dia ingin merasakan perihnya lambung Sari. Setiap malam Jumat, Bimo akan duduk bersila di samping makam Sari. Dia akan bercerita panjang lebar seolah istrinya duduk di sebelahnya. Sar, hari ini Mas dapat uang 15.000. Mas cuma pakai 2.000 buat beli nasi. 13.000-nya Mas tabung. Hebat kan Mas? Mas pintar hemat kan kayak kamu? Kamu banggakan sama Mas? Lalu dia akan tertawa sendiri, kemudian menangis, lalu tertawa lagi. Suara tawa dan tangisnya yang silih berganti di tengah malam buta membuat bulu kuduk warga berdiri. Suatu hari, hujan deras turun mengguyur desa. Petir menyambar-nyambar. Bimo sedang meringkuk di gubuk reotnya di kuburan. Air hujan masuk membasahi tubuhnya yang kurus kering. Dia menggigil kedinginan. Tiba-tiba, dia merasa perutnya sakit luar biasa. Sakit yang melilit, perih, dan panas. Arg! Erangnya memegangi perut. Sakit ini sakit yang kamu rasakan dulu ya Sar? Sakit mak kronis? Sakit ginjal? Bimo tersenyum di tengah ringisannya. Dia bahagia. Dia bahagia karena akhirnya dia bisa merasakan sedikit dari apa yang dirasakan istrinya. Ini hukumanmu buat Mas ya Sar? Tambahin lagi Sar. Tambahin sakitnya. Mas kuat. Mas pantas dapat ini. Keesokan paginya, Pak kaum penjaga makam menemukan Bimo pingsan di atas pusara Sari. Tubuhnya panas tinggi. Pak kaum berniat membawanya ke puskesmas. Tapi saat Bimo sadar sebentar, dia menolak mentah-mentah. Jangan. Jangan bawa ke dokter. Mahal. Uangnya buat Sari. Teriak Bimo meracau, mengulangi kata-kata Sari dulu. Lingkaran setan itu terulang kembali dengan sempurna. Suami yang dulu memaksa istri hemat, kini menjadi korban dari doktrinnya sendiri. Bimo menolak diobati. Dia memilih menahan sakit itu sebagai bentuk penebusan dosa. Bulan berganti bulan. Penampilan Bimo semakin mengerikan. Dia kurus kering, persis seperti mayat hidup. Rambutnya panjang menggumpal. Kulitnya penuh koreng. Dia benar-benar telah menjadi gembel di kampung halamannya sendiri. Padahal, jika dia mau, dia bisa saja menjual tanah bekas rumahnya yang strategis itu. Harganya masih ratusan juta. Tapi Bimo tidak mau menjualnya. Tanah itu saksi bisu. Biar jadi hutan. Biar tidak ada yang menempati. Kata Bimo saat ada orang kota yang mau membeli tanahnya. Suatu sore yang sendu, seorang YouTuber muda datang ke desa itu. Dia mendengar rumor tentang mantan miliarder yang jadi gembel kuburan. YouTuber itu berniat membuat konten viral. Dia mendekati Bimo yang sedang melamun menatap matahari terbenam. Pak, boleh wawancara sebentar? Saya kasih uang 100.000. Kata YouTuber itu sambil menyodorkan uang merah. Bimo menatap uang itu. Dulu, uang seperti ini baginya hanya recehan. Sekarang, ini adalah godaan. Bimo mengambil uang itu, meremasnya, lalu melemparnya ke wajah si YouTuber. Pergi kamu. Uangmu bau darah. Jangan kotori makam istriku dengan uang haram. Pergi. Teriak Bimo marah. YouTuber itu lari ketakutan. Bimo kembali memeluk Nisan Sari. Mas tidak butuh uang mereka Sar. Mas cuma butuh kamu jemput Mas. Kapan Sar? Mas sudah capek. Mas sudah lunasin dosa Mas belum? Malam itu, Bimo bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat Sari. Tapi bukan Sari yang kurus kering dan buta. Melainkan Sari yang cantik, gemuk, dan segar bugar. Sari memakai baju putih bercahaya, berdiri di depan sebuah rumah yang sangat indah, jauh lebih indah dari gedung putih yang terbakar. Rumah itu terbuat dari cahaya dan awan. Sari tersenyum padanya. Senyum yang sangat manis, tanpa rasa sakit. Dia mengulurkan tangannya pada Bimo. Mas Bimo, sudah cukup. Hukumanmu sudah selesai. Kamu sudah belajar rasanya jadi aku. Sekarang, ayo pulang. Kasur di sini empuk Mas. Tidak ada marmer dingin. Bimo menangis dalam tidurnya. Air matanya mengalir deras membasahi tanah kuburan. Tunggu Mas, Sar. Tunggu. Bimo terbangun dengan napas tersengal.
Dadanya sesak bukan main. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Dia tahu waktunya sudah dekat. Dia melihat ke sekeliling. Kuburan itu sepi dan gelap. Hanya suara jangkrik yang menemani. Bimo meraba-raba di bawah tikar tidurnya. Dia mengeluarkan celengan ayam plastiknya yang sudah penuh sesak. Dia memecahkannya dengan batu. Uang recehan dan uang kertas kumal berhamburan. Dia menghitungnya dengan tangan gemetar di bawah sinar bulan. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ini tabungan hasil memulung dan kerja serabutan selama setahun ini. Jumlahnya tidak seberapa dibanding 5 miliar yang dulu dia bakar. Tapi uang 3 juta ini rasanya lebih berat, lebih berharga. Besok Mas akan belikan kamu Nissan Marmersar. Nissan yang paling bagus. Biar kamu punya rumah yang layak di sini. Bisik Bimo. Tapi apakah tenaga Bimo masih cukup untuk besok? Apakah jantungnya yang lemah karena kesedihan dan gizi buruk masih sanggup berdetak melihat matahari terbit? Di kejauhan, lolongan anjing malam terdengar panjang, seolah memberi tanda bahwa ada nyawa yang akan segera dijemput. Bimo berbaring kembali, memeluk tanah merah itu erat-erat. Tubuhnya menggigil kedinginan, tapi hatinya merasa hangat. Karena dia tahu, sebentar lagi dia tidak akan sendirian lagi. Sebentar lagi, dia akan bertemu Sari, dan dia akan meminta maaf ribuan kali sampai Sari bosan mendengarnya. Matahari pagi menyelinap malu-malu di balik kabut tebal yang menyelimuti pemakaman umum desa Karangtengah. Embun dingin menetes dari ujung daun Kamboja, jatuh tepat di wajah Bimo yang pucat pasi. Dia membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, seolah ada selaput putih yang menghalangi dunia nyata. Napasnya terdengar berat dan berbunyi, ngik-ngik, seperti mesin tua yang kehabisan oli. Dadanya terasa nyeri bukan main. Tapi ada senyum tipis tersungging di bibir keringnya yang pecah-pecah. Hari ini, batin Bimo. Hari ini aku harus tunaikan janji terakhirku. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, Bimo memaksakan tubuh ringkihnya untuk bangkit. Tulang-tulangnya berbunyi kriut, memprotes gerakan itu. Dia meraih bungkusan plastik hitam berisi uang tabungannya. Uang recehan, uang kertas lecek, uang berbau keringat dan air mata. 3 juta rupiah. Harta karun seorang gembel yang dikumpulkan setahun penuh demi menebus dosa seumur hidup. Bimo berjalan terseok-seok keluar dari area pemakaman. Kakinya diseret di atas aspal desa yang masih dingin. Orang-orang yang berpapasan dengannya menutup hidung dan memalingkan muka. Baunya memang busuk, campuran bau tanah kuburan dan baju yang tidak pernah dicuci. Tapi Bimo tidak peduli. Tujuannya hanya satu. Bengkel Kijing Pak Iman di ujung desa. Sesampainya di sana, Bimo berdiri mematung di depan deretan nisan batu dan marmer yang dipajang. Pak Iman, si pemilik bengkel, sedang memahat batu granit saat melihat sosok Bimo. Dia berhenti, kaget bercampur iba. Pak Bimo? Ada apa Pak? Mau minta air minum? Tanya Pak Iman ragu-ragu. Bimo menggeleng lemah. Dia menjatuhkan bungkusan plastik hitam itu di atas meja kerja Pak Iman. Bunyi kerincing uang logam beradu memecah keheningan pagi. Saya mau beli Nissan, kata Bimo. Suaranya serak nyaris tak terdengar. Pak Iman membuka bungkusan itu. Matanya terbelalak melihat tumpukan uang receh yang menggunung. Buat siapa Pak? Buat Bu Sari? Tanya Pak Iman pelan. Iya, jawab Bimo. Matanya berkaca-kaca. Cari yang marmer Pak. Marmer putih yang paling bagus. Yang mengkilap. Dulu saya janji kasih dia lantai marmer Italia tapi gagal. Sekarang, saya mau kasih dia atap marmer buat rumah abadinya. Cukupkan uangnya? Pak Iman menelan ludah. Harga Nissan marmer kualitas terbaik sebenarnya 5 juta. Tapi melihat kondisi Bimo, melihat tangan kurus itu gemetar menunjuk uang recehan hasil memulung, hati Pak Iman hancur. Dia tidak tega bicara soal harga. Cukup Pak Bimo. Lebih dari cukup. Jawab Pak Iman berbohong demi kebaikan. Saya pilihkan yang paling bagus. Kualitas super. Nanti siang saya pasang langsung. Terima kasih Pak. Tolong tulis di situ. Sari, istriku, maafkan aku. Bimo mendiktekan kata-kata itu dengan air mata yang menetes satu persatu. Baik Pak. Saya buatkan yang terindah.
Setelah transaksi selesai, Bimo merasa beban ribuan ton terangkat dari pundaknya. Dia berbalik, berjalan kembali menuju pemakaman. Langkahnya semakin lambat. Setiap langkah rasanya seperti berjalan di atas paku. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Kadang cepat sekali, kadang berhenti beberapa detik. Sesampainya di makam Sari, Bimo tidak kuat lagi berdiri. Dia ambruk. Tubuhnya jatuh memeluk gundukan tanah merah yang kini sudah mulai ditumbuhi rumput hijau liar. Sari, lapor. Bisik Bimo ke dalam tanah. Misi selesai. Rumahmu akan jadi sebentar lagi. Marmer putih. Sar. Cantik. Kayak kulit kamu dulu. Matahari mulai meninggi, sinarnya menerobos celah daun Kamboja, menyorot tubuh Bimo yang meringkuk seperti bayi di atas pusara istrinya. Rasa sakit di dadanya perlahan menghilang, berganti dengan rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Rasa kantuk yang luar biasa menyerangnya. Bukan kantuk biasa, tapi kantuk yang damai, seolah ada lagu Nina Bobo yang dinyanyikan tepat di telinganya. Bimo memejamkan mata. Dalam kegelapan itu, dia melihat cahaya terang benderang. Di tengah cahaya itu, berdiri sosok wanita cantik dengan kebaya putih bersih. Rambutnya hitam panjang terurai, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Tidak ada lagi mata buta, tidak ada lagi pipi kempot. Itu Sari. Sari yang sehat. Sari yang bahagia. Sari tersenyum lebar, merentangkan kedua tangannya. Mas Bimo, ayo. Katanya lembut. Kasurnya sudah aku siapkan. Makanannya sudah aku masak. Bukan nasi garam lagi, Mas. Di sini ada ayam goreng, ada rendang, ada semua yang Mas suka. Ayo pulang. Kita makan bareng. Jangan telat lagi. Bimo tersenyum dalam tidurnya. Air mata bahagia mengalir dari sudut matanya yang tertutup. Tunggu, Mas. Sayang. Mas lari sekarang. Di dunia nyata, napas Bimo tersendat 1 kali, 2 kali, lalu berhenti untuk selamanya. Hembusan napas terakhir itu terdengar sangat lega, seolah melepaskan semua penderitaan duniawi yang membelenggunya. Tangan kurusnya terkulai lemas di atas tanah, tapi wajahnya menyeratkan kedamaian yang belum pernah terlihat selama 12 tahun terakhir. Siang harinya, Pak Iman datang membawa nisan marmer putih yang indah mengkilap di atas gerobak dorong. Dia berniat memberikan kejutan buat Bimo. Tapi kejutan itu justru berbalik padanya. Pak Iman melihat Bimo tertidur memeluk makam. Pak Bimo? Nisannya sudah jadi, Pak. Panggil Pak Iman. Tidak ada jawaban. Pak Iman mendekat, menyentuh bahu Bimo. Dingin. Kaku. Dan tidak ada denyut nadi. Pak Iman mundur terhuyung, menutup mulutnya kaget. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar kematian Bimo menyebar cepat seperti api yang membakar ilalang kering. Warga desa berbondong-bondong datang ke pemakaman. Kali ini, tidak ada yang mencibir. Tidak ada yang bergunjing. Mereka semua terdiam menatap pemandangan yang memilukan sekaligus mengharukan itu. Seorang mantan miliarder, mati sebagai gembel di atas kuburan istrinya, tepat setelah dia menghabiskan uang terakhirnya untuk memuliakan makam sang istri. Pak Kiai memimpin doa dengan suara bergetar. Warga yang hadir menitikkan air mata. Mereka sadar, ini bukan cerita tentang kekayaan atau kemiskinan. Ini adalah cerita tentang cinta yang terlambat, tentang penyesalan yang dibayar tunai, dan tentang waktu yang tidak bisa diputar kembali. Sesuai kesepakatan warga, jenazah Bimo dimandikan dan dikafani dengan layak. Tidak ada keluarga yang tersisa. Jadi seluruh warga desa menjadi keluarganya hari itu. Mereka menggali liang lahat tepat di samping makam Sari. Tidak ada jarak lagi. Dinding tanah pemisah antara dua makam itu dijebol sedikit di bagian bawah, menyatukan mereka dalam keabadian. Saat nisan marmer putih pesanan Bimo dipasang di makam Sari, Pak Iman berinisiatif membuatkan 1 nisan lagi untuk Bimo, gratis, sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kini, di bawah pohon Kamboja tua itu, berdiri 2 nisan marmer putih yang bersanding indah. Di nisan Sari tertulis, Sari, istriku, maafkan aku. Di nisan Bimo tertulis, Bimo, suami yang pulang. Rumah gedung putih yang megah itu mungkin sudah jadi abu. Uang miliaran rupiah itu sudah jadi debu. Tapi kisah cinta tragis Sari dan Bimo akan tetap hidup di hati warga desa Karangtengah selamanya.
menjadi pengingat abadi bagi siapa saja yang lewat. Bahwa sejatinya, rumah termewah bagi seorang istri bukanlah bangunan marmer yang dingin, melainkan hangatnya pelukan dan perhatian suami saat dia masih bernapas. Dan harta termahal bagi seorang suami bukanlah saldo rekening yang gendut, melainkan senyuman sehat istri yang menyambutnya di depan pintu. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan daun Kamboja, menjatuhkan bunga putih wangi di atas kedua pusara itu. Sunyi kembali memeluk pemakaman. Tapi kali ini, kesunyian itu tidak lagi menyedihkan. Karena di alam sana, Bimo dan Sari mungkin sedang duduk berdua, menikmati makan malam terlezat mereka tanpa perlu memikirkan harga, tanpa perlu memikirkan hutang, dan tanpa perlu takut akan perpisahan. Mereka sudah pulang ke rumah yang sesungguhnya. Tamat. Bagaimana kisah ini menurutmu? Sebuah pelajaran yang sangat mahal harganya, bukan? Jangan biarkan orang yang kamu sayangi menunggu terlalu lama, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita habis. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke pasangan atau temanmu agar mereka juga mengambil hikmahnya, dan subscribe channel Dunia Beda untuk kisah-kisah kehidupan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.